Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rosadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang surah Al-Baqarah ayat 190 sampai dengan 192 beserta isi kandungan dan unsur balaghah yang terdapat pada surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan isi kandungannya, ayat ini adalah ayat Madaniyah yang termasuk ayat-ayat pertama yang memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik. Apabila kaum muslimin mendapat serangan yang mendadak, meskipun serangan itu terjadi pada bulan-bulan haram, yaitu pada bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram, seperti dijelaskan pada ayat yang lalu. Pada zaman jahiliyah, bulan-bulan tersebut dianggap bulan larangan berperang. Larangan itu orang Islam diakui, tetapi karena orang-orang musyrik melanggarnya terlebih dahulu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kaum muslimin membalas serangan mereka. Sebelum hijrah, tidak ada ayat yang membolehkan kaum muslimin melakukan peperangan. Di kalangan mufasir pun tidak ada perselisihan pendapat bahwa peperangan itu dilarang dalam agama Islam pada masa itu. Ayat ini sampai dengan ayat 194 diturunkan pada waktu diadakan perdamaian Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai antara kaum musyrikin Mekah dan umat Islam dari Madinah. Perjanjian itu diadakan di salah satu tempat di jalan antara Jeddah dan Mekah. Dahulu yang dinamakan Hudaybiyah ialah sumur atau mata air yang terdapat di tempat itu. Peristiwa itu terjadi pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah SAW dengan para sahabatnya meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk mengerjakan umroh. Setelah rombongan itu sampai di Hudaybiyah, mereka dihalangi oleh orang-orang musyrik dan tidak boleh masuk ke Mekah, sehingga rombongan Rasulullah SAW terpaksa berada di Hudaybiyah sampai 1 bulan lamanya. Akhirnya diadakan perjanjian damai yang isinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rombongan Rasulullah SAW harus pulang kembali ke Madinah pada tahun itu. Yang kedua, pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya diperkenankan memasuki kota Mekah untuk mengerjakan umroh. Dan yang terakhir, yang ketiga, di antara kaum musyrikin dan muslimin tidak akan ada peperangan selama 10 tahun. Pada tahun berikutnya, Rasulullah berangkat kembali ke Mekah dengan rombongannya untuk mengerjakan umroh, yang lazim disebut umroh qada karena pada tahun sebelumnya mereka tidak berhasil melakukannya. Pada waktu itu, kaum muslimin khawatir kalau kaum musyrikin melanggar janji perdamaian tersebut. Sedang kaum muslimin tidak senang berperang di tanah haram atau Mekah, apalagi di bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram yang biasa disebut bulan-bulan haram. Karena keadaan dan peristiwa yang demikian itulah maka ayat-ayat tersebut diturunkan. Dalam ayat 190 ini Allah memerintahkan agar kaum muslimin memerangi kaum musyrik yang memerangi mereka. Peperangan itu hendaklah bertujuan fi sabilillah atau untuk meninggikan kalimah Allah dan menegakkan agamanya. Perang yang disebut fi sabilillah adalah sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena keberaniannya dan yang berperang karena sakit hati, atau yang berperang karena ingin mendapat pujian saja. Manakah di antara mereka itu yang berperang di jalan Allah? Rasulullah menjawab, orang yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah maka berperangnya itu fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam perang suci ini, orang mukmin dilarang melanggar berbagai ketentuan seperti membunuh anak-anak, orang lemah yang tidak berdaya, orang yang telah sangat tua, wanita-wanita yang tidak ikut berperang, orang yang telah menyerah kalah, dan para pendeta, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Dan isi kandungan pada ayat 191 pada surah Al-Baqarah, yaitu Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan bahwa konteks fitnah dalam ayat di atas ialah ketika sedang melaksanakan ihram. Dalam kondisi demikian, umat Islam haram melakukan perbuatan tercela, yaitu memfitnah, yang nilainya lebih kejam daripada pembunuhan. Sementara itu, ahli tafsir dan seorang pendidik Quraisy Syihab dalam sebuah tulisannya menjelaskan bahwa fitnah yang dilakukan dalam ayat ini ialah oleh orang-orang kafir. Mereka telah berusaha memfitnah agar orang-orang mukmin keluar dari agama Islam dengan cara menyiksa, hingga mereka terpaksa lari dari tanah air dengan membawa agama mereka. Namun meskipun demikian, Al-Masjidil Haram memiliki kehormatan tersendiri. Karenanya, jangan sampai orang-orang mukmin sampai menodai kehormatannya itu, kecuali jika mereka lebih dulu menodainya dengan memerangi kalian di dalamnya. Perbuatan fitnah pada dasarnya dilakukan oleh orang kafir, sehingga orang Islam diharamkan melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Islam meminta agar umatnya mengedepankan sifat husnuzon ketika ada praduga terhadap sikap orang lain. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, sebab dengan fitnah seseorang akan terbunuh harga dirinya. Seseorang akan tercemar aib kesalahannya, yang padahal belum tentu faktanya benar demikian. Semoga kita dijauhkan dari fitnah yang sungguh tidak terpuji dalam agama itu. Dan yang terakhir, surah Al-Baqarah ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, yang artinya, tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan isi kandungan dari surah Al-Baqarah yang terakhir pada ayat 192, yaitu, tetapi jika mereka berhenti melakukan tindakan agresif, menyerang umat Islam di tempat suci, kemudian mengajak berdamai, dan mempertimbangkan untuk menerima ajaran Allah, maka sikap mereka itu harus dihargai. Bahkan jika mereka mengubah pola pikir dan benar-benar masuk Islam, kekejaman mereka diampuni Allah, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan unsur balaghah pada ayat 190 sampai dengan 192, yaitu balaghah kalam, karena maknanya jelas. Demikian presentasi saya tentang isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 190 sampai dengan 192. Demikian, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.